Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ada sedikit motivasi untuk hari ini. Mungkin bisa kalian catat atau enggak, gak apa-apa juga, gitu. Baik, motivasinya tidak perlu menjadi seperti orang lain, cukuplah menjadi seperti diri kita sendiri dan lihat siapa yang menyukai kita daripada orang lain tersebut. Paham? Paham. Baik. Sebelum masuk pada materi, apa itu usaha mikro? Apa ada yang tahu tentang usaha mikro? Mikro itu kecil. Atau yang lebih relatif dengan UMKM. Baik. Apa yang Anda tahu dari kepanjangan UMKM? Usaha mikro, kecil, menengah. Baik. Kalau kalian bertanya apa sih gunanya untuk belajar UMKM tersebut? Kenapa kita harus belajar UMKM? Nah, kita belajar UMKM agar kita tahu kita ini ada pada usaha mikro, apa usaha kecil, apa usaha menengah. Jadi kita di situ bisa paham. Lanjut. Sebelum materi kita absen dulu. Muhammad Fikri, Muhammad Usman, Miftahul Khairi, Isnaini Fajriyah, Nurul Aida Suryani, Hadiroba, Ainun Najib, Alif Alvin Husairi, Rohmat Yasin, Septiara Ayu Ramadina, Hadiroh, Saida Aprilia, Salman Firmansyah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi usaha mikro. Mungkin dari kalian boleh perwakilan satu orang untuk membaca. Saida. Bukan nama saya, Saida, Pak. Perwakilan Ya, membaca. Saida. Silakan. Suatu bisnis milik perseorangan serta instansi usaha yang dimiliki oleh perseorangan. Jadi usaha mikro di sini suatu bisnis milik perseorangan serta instansi usaha yang dimiliki oleh perseorangan. Jadi usaha mikro di sini adalah suatu usaha yang dimiliki hanya satu orang, ya, tidak lebih dari satu orang. Misalnya kalian di rumah mungkin ada yang sudah punya usaha mikro, usaha apa? Misalnya usaha pentol atau usaha dagang cilok atau cireng gitu. Apakah ada yang pernah? Berarti kalian semua termasuk beban daripada keluarga. Lalu usaha mikro di sini, kenapa kita harus belajar usaha mikro? Karena usaha mikro di sini atau bisa relatifnya disebut dengan UMKM, salah satu pilar daripada perekonomian Indonesia. Sudah banyak UMKM di sini. Kalau kita searching pada Google itu mencapai 64, berapa juta sekian gitu daripada UMKM tersebut. Paham? Paham. Oke, lanjut pada materi. Nah, di sini keterkaitan pada UMKM tersebut, di sini ada usaha kecil, di mana suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri dengan sendirinya. Jadi usaha kecil tersebut di sini adalah suatu usaha yang memang dibangun oleh diri kita sendiri. Misalnya kita ingin membangun suatu usaha kecil-kecilan, misalnya usaha apa gitu, usaha dagang balon atau pangkas rambut gitu. Kan itu pangkas rambut itu memang murni milik kita sendiri. Masa iya saya membangun pangkas rambut dan saya tidak tahu motong rambut? Kan aneh gitu kan. Nah, jadi usaha mikro adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri dengan sendirinya, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok. Jadi milik satu orang atau kelompok gitu. Dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Jadi usaha mikro di sini adalah suatu usaha yang independen dan bukan sebagai usaha cabang dari perusahaan utama. Maksudnya kita di sini mempunyai suatu usaha. Anggaplah kita usaha sekarang yang lagi zamannya durian ya. Nah, durian itu kita mengambil pusatnya anggaplah dari kota mana dulu. Nah, di sini juga termasuk
bukan sebagai badan usaha, cabang dari perusahaan utama. Jadi kita ketika mengelola suatu perusahaan durian, di sini kita sudah tahu durian yang kita berusaha itu bukan badan dari usaha perusahaan utama, seperti itu. Mungkin ada yang paham? Paham? Paham. Baik, lanjut pada materi selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir di sini dalam keterkaitan UMKM, usaha menengah, usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Maksudnya di sini yang dinamakan usaha menengah, usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau usaha dari perusahaan pusat. Kalau kita mengkaji dalam kuliner baik itu di Madura, Pulau Jawa dan Pulau sebagainya, kita tahu kalau kita berdomisili orang Burni, ada yang orang Burni? Lewat. Ke timur apa ke barat? Ke timur. Kalian pernah mungkin lewat depan BB Senjai? Ya. Yang ada di Jalan Raya Getengan, sebelah pondok saya itu. Nah, itu salah satu pusatnya yang ada di Madura. Kalau kita pengen tahu cabangnya, Bapak kasih tahu salah satunya itu di mana? Di Sebeni. Sebelum di Sebeni, sebelum Marta Jasa, itu kan ada. Itu merupakan salah satu cabang dan pusatnya di Madura itu. Ya di sini, di sini. Di siapa? Di Jalan Raya Getengan itu pusat terbesar di Madura. Sedangkan cabangnya ada di Cirebon, ada di Plaza di mana gitu, Bapak kurang tahu. Jadi usaha menengah, usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat itu. Kenapa UMKM di sini termasuk dalam pilar ekonomi? Karena dengan adanya UMKM di sini, kita perekonomian kita terbantu oleh UMKM di sini. Karena 97% UMKM menghimpun daripada tenaga kerja ekonomi. Jadi begitu. Sedangkan banyak usaha kecil, bahkan usaha menengah dan usaha mikro, ketika suatu usahanya itu tidak berhasil, bahkan tidak laku, itu kemungkinan ada dua. Yang pertama, modal dan pendapatannya itu tidak stabil. Maksudnya kenapa? Di sini kita mengeluarkan modal, anggaplah kita mengeluarkan modal sekian. Sedangkan pendapatan kita daripada usaha tersebut kurang, maksudnya tidak sepadan dengan modal yang kita keluarkan gitu. Jadi tidak banyak daripada mereka yang mempunyai usaha tersebut cenderung untuk tidak melanjutkan usahanya. Karena apa? Karena modalnya itu pendapatannya itu tidak sepadan dengan pengeluarannya gitu. Baik, kesimpulannya dari UMKM tersebut adalah usaha mikro, kecil, menengah itu bergerak pada bidangnya masing-masing. Yang mana di usaha mikro tersebut adalah milik satu orang. Dan usaha menengah milik, ada yang tahu? Yaitu berdiri dengan sendirinya. Sedangkan kalau usaha menengah itu merupakan anak usaha dari perusahaan pusat. Maksudnya kayak tadi itu, seperti BB Senjai itu pusatnya di Madura. Mungkin dari materi yang Bapak sampaikan hari ini ada yang mau ditanyakan? Intinya jangan tanya pasangan ya. Gak ada. Baik, kalau gitu Bapak kasih BR ya. Iya, Pak. Biar gak terlalu tenang-tenang di rumah. Iya, Pak. Pusing banyak. Nih, bisa dikumpulkan minggu depan. Tolong, Pak. Bisa dikumpulkan minggu depan, kalau enggak kasih ke sekretaris, kalau enggak ke ketua kelas. Jangan nyontek ya, menurut pendapat kalian sendiri tentang materi hari ini, tentang UMKM dan pendapatan kalian. Sudah? Baik, mungkin cukup sekian materi dari Bapak hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.